Di sana sudah ada gereja Murtadin. Namanya gereja Murtadin. Iya, asli gereja Murtadin. Iya, gereja Murtadin adalah orang-orang yang pindah dari gelap menuju terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, anak saya silakan membantah. Bantah silakan. Semua anak tapi saya tetap mengasihi mereka, saya tetap mendoakan mereka, saya tetap mencintai mereka tanpa oleh agama. Saya mencintainya bukan karena agama, saya mencintai anak-anak saya karena Kristus. Tinggi sekali. Iya. Saddam Hussein ini. Nah, saya sudah punya cucu satu dari Saddam Hussein. Muhammad Al-Fatih. Ya, itu. Ini rupanya Saddam ini gayanya kayak bapaknya juga. Sama dengan kakeknya Saddam Hussein itu. Salaman dengan kakak. Ini. Salaman dulu. Dengan ini abang ini. Itu yang fotonya sana. Apa itu? Ngomong apa? Ini. Saddam Hussein itu, saudara-saudara, anak kedua. Ini fotonya yang lama ini. Dulu kurus. Ya. Tapi ya, ini uminya Saddam Hussein. Ini wisuda abang pertama Fikri Khomeini, terus ini mamanya Saddam Hussein, almarhumah. Ini Saddam, ini Gaddafi. Gitu. Nah, ini foto kami. Nah, ini mama lanjutan. iya. Nah, itu karikatur Saifuddin Ibrahim. Aku dipenjarakan karena Kristus. Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu Filipi 1 ayat 21. Sini. Jadi harus ada. Saya kira udah nggak ada jejak-jejaknya. Namanya Bapak Sang Kristen itu tidak pernah mengubah sejarah. Sejarah itu itu mahal. Sejarah itu tidak bisa dihapus dan tidak bisa dilupakan. Iya, senang sekali bisa. Ya, 4 tahun ini sudah. 4 tahun. udah berapa lama nggak ketemu? Apa sih Gulda? Mulut cuma masuk mulut. Ya ini 4 tahun nggak ketemu sama Abi. Masa 4 tahun kan dulu waktu Abi di penjara? Waktu di... Oh itu 3 tahun ya dia? Iya. Oh 3 tahun. Tetap bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama seperti itu. Ya. Ini saya. Mana makanannya? Ya. Saya baru menghadiri perkawinan anak Bu Heni yang telah banyak memberkati pelayanan Gereja Murtadin Indonesia. Saya sebagai gembala para Murtadin itu tetap konsisten
Tidak pernah berubah cinta mula-mula saya kepada Kristus. Dengan apapun. Bahkan ketika saya ditangkap, saya didatangi oleh pejabat negara dan merayu saya supaya syahadat lagi. Oh tidak, saya tetap sekali Yesus tetap Yesus. Iya, aduh, wah, beratnya minta ampun. Saya dirayu untuk syahadat lagi, saya bilang tidak. Yang membuat saya masuk Kristen ini bukan keinginan saya, tapi pencipta langit dan bumi yang membuat saya masuk Kristen. Dan saya tidak bisa mengubah apapun dari hidup saya. Sehingga kalau saya menjadi orang percaya hari ini adalah kemurahan Tuhan. Semua yang Tuhan kasih ini karena saya percaya Yesus Kristus. Saya akan tetap memberkati banyak orang, memberkati anak-anak saya, memberkati bahkan tahun ini dari hasil YouTube saya akan membangun 1000 rumah di NTT. Itu hasil YouTube semua. Nah, pembantu saya ini pun dalam hati itu saya sudah berjanji untuk memberkati lebih banyak lagi. Bahkan saya akan siapkan rumah. Orang lain saja saya kasih rumah. Pembantu saya akan kasih rumah. Tapi saya belum ngomong. Saya belum ngomong. Saya takut kalau ngomong itu malah nggak dikasih. Gitu. Itu yang saya takutin. Jadi saudara-saudara, saya tetap mencintai Tuhan. Kalau saya boleh bernapas sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Tadi orang yang ngasih mobil, ngasih rumah kepada saya hanya menangis. Gitu. Dikasih rumah, ya saya akan lebih banyak lagi saya kasih kepada orang lain. Kenapa? Karena saya dapat semua ini dari Tuhan. Bahkan ini jas baru ini, baru saja saya pakai ini jas. Dikirim langsung ke hotel tempat pemberkatan tadi. Oh, thank you, Golda. Terima kasih. Bisa ngomong nggak? Ini kayak bapak kamu dulu ngomongnya lambat, delay. Umur 3 tahun, bapak kamu itu belum bisa ngomong. Tetapi begitu ngomong, langsung minta duit. Sekali-kali bisa ngomong, langsung minta duit. Golda Meir ini Perdana Menteri Israel. Oke, kita doa. Hamba bersyukur Tuhan Engkau boleh mempertemukan hamba ini dengan anak kekasih Saddam Hussein. Engkau yang memanggil anak ini, Engkau yang memberkati. Hamba serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Engkau yang tahu pemilik hidup ini adalah Engkau. Kalau dia boleh hidup, bahkan boleh datang ke rumah ini, itu kemurahan Tuhan. Tidak pernah merekayasa segala sesuatu di dalam kehidupan hamba. Istri hambamu yang sekarang sedang hamil ketiga untuk putri kami. Engkau berkati dia, kelahirannya, bahkan anak dalam kandungan itu. Engkau telah siapkan segala sesuatu, makan, minum, apapun, sekolah, dan engkau menyiapkan guru-gurunya. Dan engkau pakai dia, hamba serahkan ke dalam tangan kasih engkau untuk dipakai seturut kehendak Tuhan. Kemauanmu, suka-sukamu Tuhan. Kudus sucikan makan minum ini, dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus, ampuni kalau hambamu salah mendidik anak-anak ini, mungkin banyak kecewa hatinya kepada hambamu yang tidak ada apa-apa. Hamba mohon ampun, dan hamba sudah berkali-kali meminta maaf kepada anak-anak hambamu, karena hambamu tidak pandai di dalam melatih dan mendidik. Dan putra kami, Fikri, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi yang sekarang sakit tenggorokannya, dan bisa bersama dengan kami di rumah ini. Dan cucu hambamu yang ada di Jepara sana, yang ada di Solo, yang kau kuatkan, pasti engkau punya rencana. Pasti
banyak cerita yang sedang disiapkan. Dan istrinya, menantu hambamu, berkati Anissa Tuhan. Anak itu sangat halus hatinya. Serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang terjadi dan luar biasa. Haleluya. Amin. Ya, terus juga ini. Apa? Saya panggil Mbak aja ya. Mbak, boleh bantu foto dengan Abisai. Boleh dengan juga. Boleh di tengah sini gimana? Oh, ya, pokoknya bagus, jangan membelakangi cahaya. Cahayanya foto sama Bang. Oh iya, ini bukan itu namanya. Nama itu tadi mana? Kalau sudah dihapus. Oh, ini Mbak belum mati. Mati aja nih. Apa itu? Gimana? Sambil pegang dua-duanya. Bebas happy, kelihatan. Oke, satu, go dan, terus dia, go dan. Go dan, 1, 2, 3. Mereka aja, Mbak. Oke. Itu Nah, 3. ketiga. Syutingin. Ya. Haleluya, masuk angin saya saudara-saudara. Si Mbak satunya mana? Si ini Yuli. Ambil ini aja. Apa? Telepon enggak? Nempel nih. Sini. Gimana saya? Udah ketemu abang belum? Abang ini itu yang punya foto sama. Beda. Hah? Beda ya bentuknya. Ini buka covernya biar kayaknya. Buka aja. Bisa. Nggak bisa. Oh, nggak usah nih. Bisa ya. Nggak perlu. Buka tetapnya. Ya, karena saya masih coba-coba di sini Tutupnya mana? dari Jawa. Nah, kalau di sini bagus, insya Allah saya bawa. Terlalu tinggi. Rendahin dikit. Mainan doang. Oke. Sudah makan belum, Bang? Tadi kan pagi hitam. Ini jas baru. Beda. Iya. Mendadak nyiapin makan untuk ada muser. Ya, Makan nggak saya? Udah biarin aja. Dia mau sambut sama abang. udah nggak ada makan ya. Jadi kami tadi pulang duluan dari pesta perkawinan. Supaya bisa kontak dengan abangnya. Makan apa lagi, Mbak? Cuma lauk cuma segini.
Oh ini udah beda begini. Dadah. Waduh. Sayur. Apa-apa. Tapi Umi sudah makan. Dia sudah makan juga. Kamu ini makan dong. Bapak Golda, Pak. Donat. Nih, mau ini nggak? Donat. Saya itu makan enak restoran itu karena diajak dipikirin. Udah. Coklat. Kamu itu tetap saja sederhana makan sedikit. Paling hobinya makan apa? Di warteg. Duduk. Mbak itu masukin lagi apa? Masih. Kenapa? Dia bangun nanti dirusak semua. Turunin. Itu kaki-kakinya. Kakinya ya? Oh, sampai ke bawah nggak apa-apa. Makan sedikit. Saya nggak banyak makan. Dan cara makan saya ya sedikit, hanya sesendok. Gitu. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Iya, harus disendok dan harus didorong lagi kalau supaya bisa masuk. Rencana. Apa yang kamu bilang dari yang hanya sejaman? Perjalanan kita tuh 1 jam. Kata Saddam Hussein, dari tempat dia tadi ke rumah saya, ke rumah bapaknya itu hanya sejaman katanya. Zaman Soeharto aja 32 tahun. Masa sejaman? 1 jam, itu baru bahasa Indonesia yang benar. Nah, iyo iku loh. Bahasa Jawa yang Indonesia keren tuh. Oke. Ini makan pertama dengan putra Saddam Hussein. Hasil produksi waktu jadi muslim, jadi ustadz. Nah, tongkrongan dari produksi zaman muslim ya kayak begini. Kalau tongkrongan setelah jadi Kristen ya Golda Meir itu namanya beda. Pundi. Jawa Tengah pundi. Oh, Tegal. Nama dia namanya Tati. Mamanya itu tuh Tati, panggilan kecilnya. Namanya Nur Hayati, jadi Tati. Oh, banyak banget temanku Tegal itu. Orang Tegal tuh kaya semua. Itu yang bikin warteg itu orang Tegal. Ini apa? Ini coba nih. Ini ya. Jadi, live streaming kemana? Live streamingnya kemana? Ya kan sudah ada channel saya buat ini, Bro.
kalau kamu yang ngomong di mualaf, itu yang nonton sampai berapa? 200.000. Nah, channel Abi Ibrahim, channel Saifuddin Ibrahim, untuk memberkati banyak orang, kamu nggak mau tampil? Harus tampil. Nah, kita tunjukkan bahwa hidup toleransi dan damai itu bukan karena masalah agama, tapi itu adalah lifestyle untuk Indonesia masa depan. Silakan kamu khutbah, kamu dipanggil ceramah dari pulau ke pulau, silakan. Tapi abi kamu juga punya hak jawab. Ya, punya hak untuk memberitakan Injil. Ya tentu Abi juga punya hak. Iya, selama urusan apa? Wala tuti'huma wala taqullahuma uffin. Itu kan Quran. Jangan bilang kepada bapakmu, angkatlah kepada kedua orang tuamu dengan hubungan di dunia. Nah, sekalipun perbedaan agama juga ya memperlakukannya dengan makrufa. Cuman kalau kepada Abi ini dulu saya bingung gimana. Nggak usah. Maklum. Marah. Saya kemarin baru pulang dari Bangka, gara-gara nonton YouTube Saifuddin Ibrahim, saya baptis 15 orang. 5 Yesus, saya baptis selama 2 hari itu. Dan mereka sudah kepingin lagi. Apa 2 enggak? Jadi 2. Hebat. Nggak tahu. Orang ngasih jas 2 sekaligus. Iya, kalau sama ukurannya, ambil. Ada yang hijau, apa lagi? Biru. Nanti kamu kalau pas coba bawa. Dipikiran fungsinya buat apa dipikirin nanti aja. Itu. Itu pemberian penting. Besok pagi jam 5 saya sudah jalan ke arah timur. Oh gitu, sampai ke Bali. Di sana sudah ada gereja Murtadin. Namanya gereja Murtadin. Iya, asli gereja Murtadin. Iya, gereja Murtadin adalah orang-orang yang pindah dari gelap menuju terang. Dan terang itu hanya ada di dalam Kristus. Nah, anak saya silakan membantah. Bantah silakan. Semua anak tapi saya tetap mengasihi mereka, saya tetap mendoakan mereka, saya tetap mencintai mereka tanpa oleh agama. Saya mencintainya bukan karena agama, saya mencintai anak-anak saya karena Kristus yang hidup di dalam saya. Karena Yesus tidak pernah membawa agama. Dia bukan tokoh agama, dia bukan imam sebuah tempat ibadah, dan dia bukan seorang, tetapi orang yang memberikan hidup, orang yang menebus kita dari kegelapan menuju terang. Itu maksudnya. Kadrun, kalau kamu nggak ngerti ya tanya gua dong, jangan ini Kadrun. Sudah banyak manusia mati
darah mengucur, mengalir karena masalah agama. Udah buang tuh. Pertemuan Islam dengan Kristen itu menghasilkan 13 kali peperangan perang salib. Dan itu jangan kita tinggalkan lagi kepada anak cucu kita. Jangan nambah habis ya. Jangan. Tahun berapa? Belum 3 tahun. 3 tahun kemarin. 25 Januari. Jadi Golda lahir ketika 1 bulan saya dalam penjara. Memang Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Dia punya semaunya dia lah. Ngatur 3.000. 3.000 nih, mantap. Iya. Nanti video ini jadi viral. Kira-kira judul yang cocok apa tuh? Tadi selamat datang nak. Saddam Hussein ke rumah, selamat datang nak. Kegembiraan seorang ayah bertemu dengan anaknya adalah seperti anak bungsu datang dari setelah dia menjual seluruh harta kekayaannya, dia berfoya-foya di luar negeri, kemudian ternyata anaknya itu jatuh miskin, dia sudah melakukan segala dosa, dan dia datang, dan akhirnya setelah selesai dia tidak mampu lagi hidup di luar negeri, karena dia harus bekerja di kandang babi, dan dia harus mau mengisi perutnya dengan ampas babi, makanan babi, tetapi tidak ada yang memberikannya. Dia ingat dengan bapaknya yang kaya raya, di rumah bapakku banyak makanan, maka aku harus segera kembali kepada bapakku. Begitu, ini cerita Yesus Kristus, perumpamaan Tuhan Yesus Kristus tentang mengasihi anak. Gitu. Bagaimana mengasihi anak itu? Gitu. Wah, makasih. Begitu datang, dia bilang, anakku yang hilang telah datang kembali. Anakku yang mati telah hidup kembali. Dia perintahkan kepada seluruhnya, seluruh anak buahnya, untuk apa? Mengadakan pesta pora dengan menyembelih sapi ambon, sapi gemuk. Dan harus menyiapkan sepatu baru dan memberikan cincin yang baru, jubah yang baru. Jadi jubah yang baru, cincin yang baru, dan sepatu yang baru. Itu berbicara bangganya Tuhan akan bertobatnya satu orang. Dia akan memberikan jubah, itu perlindungan, berbicara tentang perlindungan. Cincin baru, materi hidup, bahwa berkat akan terus melimpah kepada orang yang bertobat. Sepatu baru, artinya kemuliaan hidup. Sepanjang sampai dia mati, Tuhan akan sertai dia. Itulah kebanggaan seorang ayah kepada anaknya yang baru kembali. Anak sulungnya berkata, aku sudah bersama dengan engkau, sedangkan adikku sudah menghabiskan uang harta kekayaan. Engkau adakan pesta bagi dia. Bahkan engkau berikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru. Aku tidak memiliki apa-apa, ayah. Tetapi apa kata ayah? Anakku, engkau adalah aku. Apa yang kumiliki adalah milik engkau. Sedangkan adikmu yang hilang ini telah datang kembali. Dan pantaslah bagi kita untuk merayakan betapa baiknya kasih Bapak itu penting sekali. Jadi begitulah saya sebagai ayah, seorang Kristen,
harus menyambut siapapun anak saya. Jangankan anak, keluarga aja saya gak kasih. Keluarga adik-adik saya masih katrun semua. Saya kasih berkelimpahan. Lebih banyak adik-adik itu saya kasih daripada anak saya sendiri. Karena saya tahu bahwa anak saya akan diberkati berlimpah-limpah. Walaupun mereka ya masih agama lama, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, saudara. Kasih agape, yaitu kasih bapak kepada anak. Kasih bapak kepada anak itu sama dengan kasih Tuhan kepada semua manusia. Itu namanya kasih agape. Kasih bapak yang tidak pernah meminta balik dari anaknya. Bahwa uang yang selama ini dikasihkan kepada anaknya, nggak pernah dia berpikir, balikin dong. Gua kan sudah kasih uang kamu untuk kuliah kamu. Apalagi ngungkit-ngungkit. Gua kan sudah Kristen waktu itu. Balikin dong. Itu kan uang orang Kristen. Tidak boleh. Tidak boleh. Itulah kasih agape. Kasih karena bapak. Kasih bapak kepada anak. Begitulah kasih seorang ayah kepada anaknya. Lalu saya pelajari benar-benar firman Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih anak saya Saddam Hussein yang sudah datang ke rumah. Sudah berapa lama itu sih? Itu? Udah 31 menit. 31 menit. Setengah jaman. Setengah jam. Dibuka apa sawit di Kalimantan Barat. 50 hektar. Tapi baru dikerjakan 10 hektar, 10 hektar. Ya, bergantung berkat dan persiapan sekolah untuk sekolah penginjilan di sana. Ya, Manan bilang, Abi ini kan tua, itu kan sudah tua, jadi sudah nggak memungkinkan lagi untuk berkebun, bekerja semacam itu. Kamu nggak usah nasihatin saya, dibilang begitu sama paman Manan. Saya tahu apa yang akan saya lakukan. Dan saya tahu Tuhan memanggil saya kapan. Saya nggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di dalam hidup saya. Dia bilang akan menyertai sampai akhir zaman. Takut untuk bekerja apa saja. Pokoknya tiap hari layani Tuhan dengan baik. Menjaga rambu-rambu lalu lintas. Jaga protokol kesehatan. Jadi terus berjaga-jaga. Jaga kesehatan dengan baik. Terus tetap. Ini mama kamu menyelesaikan rumah ini, dia diundang ke Amerika. Langsung ditutup harga rumah. Selesai kan? Oke, saudara-saudara, terima kasih untuk dukungan doa saudara-saudara kepada pendeta, gembala Gereja Mortadin Indonesia. Dan saudara boleh nonton, arahkan ke sana. Sampaikan salam apalah ngomong. Iya. Apa pesan terakhir? Ada mau pesan nggak? Pesan terakhir Bapak masuk Islam lagi gitu. yaitu semua yang hari ini kita lakukan artinya akan ada tanggung jawab, lebih sepakat. Artinya saya sebagai anak juga
punya pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi Saddam. Nah, seperti itu. Dan bertemunya saya dengan Abi itu sesungguhnya saya memiliki rasa, ya tentu saja nggak bisa dipungkiri, saya rasa sayang dengan Abi itu tentu ada. Beliau yang paling mengerti saya, artinya karena memang yang merawat dari kecil hingga dewasa adalah Abi, seperti itu. Tapi qadarullah, ternyata di dalam kehidupan ini terlalu ada banyak dinamika yang kemudian nggak bisa kita tebak, seperti itu. Yang artinya hanya Tuhan saja yang tahu. Dan alhamdulillah pada hari ini telah dipertontonkan kepada kita semua, termasuk saya. Saya kemudian mendapatkan kejadian seperti ini, ya. Perbedaan yang mendasar antara Abi dengan saya pribadi. Insya Allah, kalau misalnya kita mau memetik, tentu saja hikmahlah yang ada di situ, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kita mau berhusnuzon, artinya sejatinya apa yang hari ini kita lakukan adalah bentuk kedewasaan daripada toleransi, seperti itu. Toleransi yang saya maksud adalah, ya tentu saja untuk urusan duniawi, saya dengan Abi nggak boleh putus. Tapi kalau misalnya ada urusan agama, itu kembali ke diri kita masing-masing, seperti itu. Dan setiap perbuatan, perilaku Saddam kepada Abi dan juga Abi kepada Saddam, Saddam punya keyakinan kuat bahwasanya itu dipertanggungjawabkan di hari kemudian, seperti itu. Ya, salam sejahtera untuk teman-teman Abi semuanya. Ya, saya lebih banyak diam karena tentu saja ini Abi, ya. Masa saya ngomong? Masa dia berani? Kualat. Ish masih itu. Wa inna alaikumul maut. Hiduplah sesuka hatimu. Ingat, kamu akan mati. Wa mal masyi' fa'alaikumul jaza' fa'alaikum hakim. Bagaimanapun silakan kamu berbuat segala sesuatu. Tapi ingat, kamu akan merasakan balasnya. Nah, begitu juga saya. Saya maunya saya. Maka ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukanya Tuhan. Maka masukkan Tuhan di dalam hatimu. Dia akan menjawab semua keinginan hatimu. Dia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jadi begitu. Wahbib masyi'tum. Wa inna alaikum mufarikum mah. Cintailah segala sesuatu. Kamu pasti akan berpisah dengan apa yang kamu cinta. Cintailah istrimu. Kalau istrimu yang meninggal duluan, ya kamu. Cintai anakmu. Kamu pasti mati duluan. Maksudnya, entah anakmu atau kamu yang duluan. Mampu tuh. Udah penutupan loh sebenarnya. Enggak. Ya, oke lah, saudara-saudara, terima kasih. Ya, itu nih gayanya pendeta Saiful Nita. Ya. Pendeta suka-suka hati. Pendeta kejadian. Jadi gara-gara jadi masuk Kristen, pendeta kejadian. Jadi nggak pernah belajar jadi khotbah jauh sekali. Terima kasih sekali lagi saudara-saudara. Terima kasih istri saya, ya, sumber doa, bahkan almarhum istri saya. Saya tetap simpan foto mama kamu di kamar, ya, di kamar tidur kami itu. Mama kamu tetap ada. Saya bilang sama mama kamu, kamu tidak bisa menggantikan istri saya almarhumah. Tidak bisa. Almarhumah berarti yang dirahmati oleh Allah. Iya. Almarhumah. Iya. Yang dirahmati Yesus Kristus. Almarhumah itu, Allah itu, ya Yesus Kristus. Makanya istri
pertama itu dirahmati oleh Yesus Kristus, termasuk kalian. Oke, jadi sampai foto mau saya tunjukin foto istri. Oh, kemarin saya sudah tunjukin foto istri saya di kamar tidur saya dengan istri saya. Kalau begitu, Umi masih dicintai sama masih dicintai sama dengan cinta dengan istri lanjutan. Ini istri lanjutan, bukan istri kedua. Beda. Ini istri lanjutan. Saya tidak menikahi mama kamu, mama kedua ini, kalau dia masih hidup. Dia nggak meninggal, nggak mungkin saya menikah lagi. Oke, inilah obrolan kami dengan Saddam Hussein. Nggak jadi ditutup-tutup, karena sebenarnya penonton masih kepingin 1 jam. 6.000. 6.000 penonton. Saking banyaknya penonton yang ngefans sama Saddam Hussein. Dia kan mau semua penonton Saifuddin Ibrahim itu nanyain bagaimana dengan Saddam Hussein. Iya, kapan dia bertobat? Udah, nggak usah diajak bertobat. Nanti. Makanya terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.